Oke, selamat datang di video System Engineering. Kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup produk. Siklus hidup produk ini sebenarnya adalah ilmu yang memang dia digunakan untuk memprediksi seberapa masif produk ini akan hidup, seberapa cepat dia akan hidup, dan seberapa cepat dia akan mati. Jadi, siklus hidup produk ini itu juga bisa dibilang adalah prediksi dari si produk ini, apakah produk ini akan bertahan, kapan kita harus inovasi lagi, kapan kita harus merubah atau merevisi si produk ini. Jadi development suatu produk itu sebenarnya tidak boleh berhenti di satu titik. Jadi misalnya kita tidak boleh berhenti pada saat misalnya produk ini udah launching, habis udah launching ya udah gitu, setelah launching ya sudah beres gitu. Nah, itu tidak boleh, karena produk ini juga punya kehidupan atau punya siklus hidup yang memang nanti di suatu saat dia diprediksi akan mati. Nah, siklus hidup produk ini sebenarnya itu adalah siklus hidup di mana nanti hubungannya sama masyarakat. Jadi hubungannya sama jual beli. Kalau misalnya paling banyak dibahas adalah hubungannya sama marketing atau sama pemasaran produk. Nah, si siklus hidup produk ini itu nanti sebenarnya ini dipelajari lebih mendetail itu di prodi atau jurusan, atau di fokusnya adalah teknik industri, karena di teknik industri ini nanti siklus hidup produk itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi marketing, yang kedua dari sisi teknologi, yang ketiga dari sisi bahannya. Karena kan tidak selalu teknologi ini sesederhana itu, atau kan upgrade ya, namanya juga siklus hidup. Berarti tidak selalu siklus teknologi sesederhana itu, dan juga tidak selalu masyarakat ini membutuhkan produk yang serumit itu. Jadi makanya ada siklus hidup produk biasanya dipelajari di teknik. Atau kalau di marketing itu nanti biasanya tren mainnya. Nah, siklus hidup produk ini juga bisa diprediksi untuk kapan dia trennya anjlok, kapan dia trennya tinggi, kayak gitu. Nah, siklus hidup produk itu biasanya ada 5 disebutnya, nanti ada beberapa, jadi nanti ada 5, tapi biasanya 4-5. Nah, untuk 4-5 ini, itu yang pertama adalah introduction, pengenalan, habis itu growth atau pertumbuhannya, maturity atau maternity, itu adalah kematangan, jadi nanti dia matangnya di atas, ini saya jelaskan selanjutnya. Terus decline itu artinya penolakan atau penurunan, lalu sampai termination atau dia artinya mati. Nah, jadi siklus hidup produk juga ada yang berpendapat lain. Yang pertama introduction atau pioneering, itu awalan, jadi dia langsung tumbuh itu. Habis itu rapid growth to market acceptance. Jadi pertamanya introduction, pengenalan, habis itu rapid growth. Misalnya kayak kita bayangkan dulu TikTok itu kan juga termasuk produk. TikTok itu di zamannya siapa itu dulu yang viral, Bowo apa siapa itu, dia kan masih introduction atau pioneering, jadi penggunanya belum terlalu banyak. Nah, karena penggunanya belum terlalu banyak, masih banyak juga yang kayak apa sih ini, kayak sosial media alay dan lain sebagainya. Tetapi pada saat setelah introduction itu masuk, ada beberapa pihak yang memang pintar menggunakannya. Kalau dulu kan cuma joget-joget, ya memang banyak yang joget-joget aja ya. Cuma sekarang kan bisa digunakan untuk promosi, bisa digunakan untuk penyampaian ilmu, bisa digunakan untuk macam-macam lah. Ini masuknya di rapid growth. Masuknya di rapid growth, rapid banget, tinggi gitu, tiba-tiba yang tadinya penggunanya hanya 1 juta, tiba-tiba 100 juta, 10 juta, 1000 juta, 1 triliun, 1 miliar. Habis itu rapid growth, habis itu nanti kayaknya kalau misal kayak TikTok sekarang itu udah di dalam tahap slow growth. Jadi penambahannya nggak banyak, tapi yang di dalam platform ini berusaha untuk mempertahankan diri. Jadi dia slow aja growth-nya, pelan gitu. Pelan nambah, pelan. Slow growth. Habis itu nanti
maturity. Nah, biasanya kalau untuk misalnya kayak aplikasi sosial media, aplikasi eh, macam-macam itu jadi kayak sosial media dan lain sebagainya, dia itu nanti biasanya nanti maturity-nya dipertahankan. Jadi antara slow growth sama maturity nanti harus dipertahankan nanti sampai decline. Kayak misalnya kalau yang baru saya baca saya pagi ini barusan itu kayak Winem dulu. Winem itu kalau misal kalian belum tahu, dia adalah aplikasi pemutar musik. Zaman dulu, tahun 98, 99, 2000 awal. Itu karena semua musik dulu offline ya. Jadi karena dia offline, jadi kita harus nyimpan musik dan itu musik player yang paling oke karena ada equalizernya ada dan lain sebagainya, fasilitasnya zaman dulu. Terus bisa ngefolderin dan lain sebagainya, jadi kan lebih enak. Nah, untuk si Winem ini itu juga sedang bertumbuh tepatnya, sedang bertumbuh. Nah, ini si Winem ini itu nanti masuk dulu sudah masuk ke decline. Sudah masuk ke decline beberapa tahun ini sudah tergantikan oleh Spotify yang baru dan yang mendistrap yang baru sendiri adalah YouTube Musik karena dia punya platform YouTube video ya. Jadi dia terus ada juga Joox yang sempat introduction rapid growth-nya bagus, terus nanti slow growth-nya. Habis itu sekarang hampir maturity sama hampir decline. Nah, kalau yang masih bertahan sampai sekarang itu masih di tahap maturity itu kan Spotify kayak gitu. Nah, itu nanti Eminem ini mencoba untuk masuk ke life cycle baru. Nah, terus ada juga yang introduction growth maturity langsung sama decline. Jadi ini simpelnya yang ke bawah. Terus sebenarnya apa sih itu dari produk ini? Jadi kan produk itu sebelum dikenalkan ke masyarakat, kita harus develop dulu. Kita sebagai desainer produk, kita harus develop dulu. Developnya harus bagus, gampangannya. Developnya harus sesuai dengan keinginan dari konsumen. Terus setelah developnya ini masuk, ini apa lagi gitu. Setelah developmentnya masuk, kita harus jual dong kayak gitu. Karena kita harus jual, berarti apa? Karena kita harus jual, kita harus masuk ke tahap pengenalan dulu. Nah, ciri-ciri umum tahap ini adalah penjualan yang masih rendah biasanya. Karena dia masih pengenalan di awal, kamu masih cari nama, kamu masih cari, apalagi ini produk baru itu dalam artian, saya ngomong produk baru misalnya, baru itu bukan dalam artian baru bentuknya, baru apanya, tetapi baru ini dalam artian misal inovasinya baru. Memang bentuknya ini jarang di masyarakat, bentuknya ini jarang keluar ke tempat yang lain, produknya ini jarang ditemui dimanapun. Nah, untuk volume pasarnya, ini biasanya berkembangnya lambat gitu ya. Jadi di awal itu biasanya ada sebutannya kalau untuk di produk adalah early adopter. Early adopter ini adalah orang yang punya duit slow atau duit nganggur dan juga punya waktu slow untuk membuat atau mencoba alat yang memang benar-benar baru kayak gitu. Nah, ini pasar berkembang lambat karena tingginya market resistance-nya. Saya maksud kayak di TikTok awal tadi, di penjelasannya TikTok itu kan ada awal-awal itu market resistance-nya masih lumayan tinggi. Jadi penolakannya lumayan tinggi. Terus yang tadinya hanya ada Instagram sama Facebook terus masuk TikTok yang isinya cuma orang joget jadi banyak yang menganggap itu negatif gitu. Karena belum ada yang memang mengeksplor dan TikTok sendiri juga belum mengeksplor bahwa platformnya ini bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih edukatif misalnya. Sekarang kan banyak juga yang edukatif gitu. Nah, persaingan juga biasanya masih relatif kecil. Misalnya kalau zaman sekarang kan sebenarnya video yang joget-joget kayak gitu itu banyak ya kayak smack video dan lain sebagainya. Itu juga lumayan lama dulu, tapi dia bertahan di market resistance karena orang-orang yang misalnya mau membuat konten positif itu masuknya ke TikTok semua karena kan biasanya kan untuk influencer adalah masuk dia di tempat yang memang benar-benar bisa diinfluence atau benar-benar banyak orangnya gitu. Jadi persaingannya dulu mungkin TikTok awal-awal itu masih relatif kecil. Terus misalnya kayak pengenalan dulu awal-awal di Zoom. Zoom itu kan sebenarnya growth-nya lambat banget sebelum pandemi. Jadi Zoom itu awalnya itu kalau saya lihat di YouTube itu benar atau enggak atau ada beberapa artikel yang memang membicarakannya sebenarnya dia cuma mau bikin platform sendiri yang memfasilitasi video call. Jadi dia cuma mau bikin video call saja gitu. Video call saja tapi berkembang menjadi memfasilitasi bisa untuk presentasi. Nah, itu dulu
Karena dia LDR sama istrinya, terus dia bikin platform itu biar lebih private, makanya dia pakai server private. Server private-nya bisa dibilang nggak mau pakai WhatsApp, nggak mau pakai apa, pakai Zoom itu. Karena kan kalau di Cina itu juga dihalang-halangi. Nah ini juga masih dalam tahap pengenalan. Tetapi tahap pertumbuhannya kalau untuk di Zoom itu nanti lebih horror lagi ya, karena dia kita seluruh dunia ini terpukul oleh COVID, jadi orang harus di rumah semua. Nah karena orang harus di rumah semua, jadi perlu video call yang memang benar-benar stabil. Nah, tingkat kegagalannya itu juga masih relatif tinggi. Jadi si produsen atau developer itu masih banyak melakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya. Jadi memang udah jadi dia sudah jadi produk finish produk. Tetapi itu ternyata masih banyak masalah. Masih kalau sebutannya di software adalah masih banyak bug, kalau sebutannya di hardware masih perlu banyak revisi. Nah, itu mungkin ada disebabkan pemahaman yang keliru tentang pasar. Jadi misalnya developer ini, oh ternyata pasar itu nggak terlalu butuhin yang ini nih, gitu kayak gitu. Nah, itu harus dihapus. Nah, nanti kalau misal pasar, oh ternyata ini terlalu advance buat pasar. Jadi itu nanti bisa dikurangi dan lain sebagainya. Dan nanti juga ada nanti biaya produksi yang lumayan tinggi, terus pemasarannya lumayan tinggi, setelah distribusi yang masih terbatas. Jadi untuk distribusi si barangnya ini masih terbatas dan lain sebagainya, makanya masih dalam tahap pertumbuhan. Jadi misalnya kalau kita mau distribusikan kursi atau distribusikan misalnya headset kayak gitu, misalnya inovasi bentuk headset, biasanya pabriknya pertamanya kan masih satu aja gitu ya. Nah, kita lihat pasar dulu, apakah pasar ini memang membutuhkan headset dengan bentuk seperti A ini, seperti B ini. Tetap jika memang membutuhkan, kita akan lanjutkan. Misalnya jika memang tidak, ya sudah kayak gitu. Nah, karena misalnya ini masih market growth, jadi masih perlu dilanjutkan. Nah, karena pada saat masih perlu dilanjutkan, berarti nanti saya pabriknya menggunakan satu dulu aja. Habis itu nanti baru nambah 2, harus nambah 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari memang dari marketnya seperti apa. Dan biasanya di sini ada promosi besar-besaran ya. Jadi promosi yang sangat gencar, dan promosi ini juga nanti jatuhnya juga menghabiskan banyak biaya karena memang di awal itu atau di tahap pengenalan itu atau market growth atau market penetration itu perlu promosi yang memang gila-gilaan biasanya. Makanya kalau sebutannya di dunia industri atau di dunia usaha dan di dunia bisnis kecil, bisnis menengah maupun bisnis besar, dan di dunia startup itu biasanya sebutannya adalah market penetration. Jadi perlu penetrasi dulu, jadi perlu ditekan dulu. Orang-orang tuh perlu ngerti kita bahwa kita tuh punya nilai jual ini, misal kayak gitu. Nah, karena kita perlu jual ini, itu uh, makanya biaya marketingnya lumayan. Lalu selanjutnya adalah tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini setelah tahap pengenalan, tahap pertumbuhan ini bisa pelan, bisa kenceng. Saya contohkan tadi di Zoom, itu pertumbuhannya sebelum COVID dari 2017 kalau nggak salah, itu sampai 2019 itu sangat pelan. Karena platform ini digunakan cuma untuk beberapa orang dan memang tujuannya untuk menghubungi istrinya yang punya saja. Jadi karena seperti itu, jadi dia biasanya adalah membatasi kemampuan dari suatu produk. Kan software juga produk, suatu produk ini hanya untuk itu saja. Jadi tidak menambah apa, atau dia menambahnya pelan-pelan, jadi developnya secara pelan-pelan. Nah, tahap pertumbuhan ini kalau untuk Zoom itu di awalnya pelan banget, terus habis itu menyerang, terus dia masuk ke market penetrasi. Jadi COVID menyerang, terus dia masuk ke market penetrasi. Dia memberi harga diskon misalnya untuk negara, satu negara yang membeli, kan Kemendikbud kan misalnya beli itu kan negara ya, satu negara yang membeli, dia dikasih harga yang sangat murah misalnya gitu. Kampus juga jika membeli, dia dikasih harga murah atau fasilitasnya biasanya gila-gilaan. Nah, ini market penetrasi dan tahap pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya kalau untuk Zoom dari 2019 masuk 2020 gila-gilaan. Jadi yang tadinya misalnya cuma 1 juta pengguna per seluruh dunia, tiba-tiba jadi 100 juta pengguna, kan berarti 100 kali lipat. Misalnya dari 100 juta pengguna ini yang membayar itu misalnya 20%. Berarti ada 20 juta pengguna yang membayar annually. Jadi tahunan atau bulanan. Nah, ini juga meningkatkan pendapatan tiba-tiba kayak gitu. Nah, dalam tahap ini penjualan serta juga laba akan meningkat dengan sangat cepat disebabkan permintaan sudah sangat meningkat serta juga masyarakat
sudah mengetahui produk bersangkutan, maka dari usaha promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut tidak seagresif tahap sebelumnya. Jadi, tapi ini ada yang perlu digarisbawahi. Nah, nomor 2, tahap pertumbuhan ini itu ada kata-kata disebabkan permintaan sudah sangat meningkat serta juga masyarakat sudah mengetahui produk bersangkutan, maka dari usaha promosi yang dilakukan suatu perusahaan tersebut tidak seagresif tahap sebelumnya. Nah, ini kalau untuk untuk yang startup ini, kita lari ke startup di Indonesia. Saya tahunya di Indonesia karena bacanya di Indonesia aja. Itu tidak berlaku lagi gitu. Itu tidak berlaku lagi karena misalnya kita lihat ayo. Misalnya dulu di awal-awal ride hailing atau ngojek atau orang nyewa orang untuk mengantarkan dia dari poin A ke poin B. Ngojek ya kalau motor. Kalau dulu kan paling kenceng bis sama taksi. Ngojek motor nih. Nah, dulu di awal itu memang Grab sama Gojek itu melakukan promosi besar-besaran. Sangat melakukan promosi besar-besaran. Jadi gede-gedean terus gitu. Sampai sampai si apa namanya? Si orang ini tahu bahwa produk ini itu bagus. Nah, setelah produk ini bagus, banyak penirunya. Misalnya yang baru dari Jogja itu ada namanya misalnya Jogja Kita gitu. Terus di setiap negara ada. Dulu kan yang awalnya Uber ya. Terus Gojek sama Grab. Pertama Gojek sama Grab itu juga ikut-ikutan. Untuk Grab itu awalnya adalah juga ride hailing untuk taksi atau mobil karena dia basisnya adalah di Singapura atau Malaysia, saya lupa. Jarang-jarang ada motor. Tetapi Gojek ini lihat di Indonesia bahwa kalau orang naik taksi di Indonesia jarang banget sih gitu. Jadi memang orang naik taksi di Indonesia adalah orang yang memang setengah kaya atau bahkan kaya kayak gitu atau punya uang banyak. Nah, yang paling banyak itu apa sebenarnya? Yang paling banyak itu motor gitu. Orang ngojek ya dulu nggak terlalu banyak gitu. Banyaknya juga kalau nggak naik bis, naik oplet atau naik angkot gitu. Tapi ternyata banyak ojek-ojek yang memang di pinggir itu dia banyak yang bermata pencaharian, punya pekerjaan bahwa dia menjadi tukang ojek di berbagai daerah bahkan. Jadi tidak hanya misalnya di Jakarta saja, enggak. Jadi memang kalau zaman saya kecil, tahun 2000 awal atau tahun 99 itu sebenarnya banyak ojek-ojek yang mangkal di setiap dekat perempatan yang besar-besar kayak gitu. Jadi mungkin di zaman kalian juga kalau masih di desa dulu ada banyak juga. Karena banyak orang yang memang hanya punya sepeda atau tidak punya motor, terus ojek-ojek ini sebagai akses setelah naik bis biasanya. Kan misalnya kalau rumah saya kan desa ya, jadi rumah saya itu sekitar 3 sampai 4 kilo dari jalan besar. Nah, nggak ada bis yang masuk sampai dekat rumah saya. Ya, saya harus ngojek dong kayak gitu. Naik becak juga kejauhan gitu karena 4 kiloan ya. Dan ini nggak di tengah kota gitu. Jadi kalau di desa ya nggak ada, tempat saya memang nggak ada sama sekali kendaraan yang dari rumah saya ke daerah kota kayak gitu. Nah karena seperti itu saya membutuhkan ojek. Nah itu ternyata banyak di setiap daerah. Nah makanya si Gojek ini mengenalkan bagaimana cara menyewa atau memanggil ojek dengan lebih mudah menggunakan aplikasi. Nah ini juga market penetrasinya itu dulu awal, market volume atau market kuantitinya, marketing volume atau marketing kuantitinya juga banyak gitu. Tapi sampai detik ini karena modelnya startup, dia memang pengembangan teknologi secara terus-menerus ya. Bahkan daily base biasanya pengembangan teknologi. Karena pengembangan teknologi ini daily base, dia berarti akan ada produk baru terus di dalam produk dia. Jadi ada banyak produk turunan. Misalnya dulu cuma ngojek motor doang. Terus tiba-tiba si Gojek ini itu yang punya itu survei ke luar negeri ternyata ada send atau ngirim dokumen. Kalau di New York itu kan ada yang ngirim dokumen pakai sepeda lah. Ya paling banyak pakai sepeda sih. Ngirim dokumen pakai sepeda, ngirim dokumen pakai moped ya. Sebetulnya moped, motor kecil. Sebetulnya moped. Nah, ngirim sepeda pakai orang gitu. Jadi orang jalan dari gedung A ke gedung B naik sepeda atau naik moped. Nah, ini kan banyak. Terus juga ada misalnya kayak di Pizza Hut itu ada PHD atau sama Domino itu dari dulu kan sudah memang ada delivery service. Nah, terus si dua ride hailing ini karena orang yang ngojek zaman itu juga nggak banyak gitu, makanya dia nyari inovasi lagi. Nah, ini ada produk di bawah produknya. Jadi produknya yang besar adalah aplikasi Gojeknya,
Terus produk yang kecil adalah misalnya GoFood-nya, Grab Express-nya atau GoSend-nya kayak gitu. Nah, setelah itu diturunin lagi. Nah, ini sebenarnya banyak uh, produk yang dimasukkan ke tahap pengenalan terus. Jadi pengenalan secara terus-menerus. Kayak yang gagal dari Gojek itu misalnya bersih-bersih rumah itu kan gagal ya. Jadi dia di awal memang kenceng, tapi ternyata bla 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 mendekati COVID ternyata anjlok drastis, terus COVID hilang sama sekali. Orang tuh maunya bersihin rumah sendiri karena orang kan di rumah terus kayak gitu. Karena kalau aku ya udah ditutup kayak gitu. Makanya sekarang yang kayak Go Clean dan lain sebagainya itu kan kosong, nggak ada yang bersih-bersih. Padahal sebenarnya marketnya sudah ada kayak gitu. Marketnya memang dia tidak hilang tetapi kebutuhannya tidak banyak. Jadi tidak dirangkul oleh perusahaan yang besar. Nah, selanjutnya tahap pertumbuhan, nah penetrasi untuk Grab sama Gojek sekarang masih gila-gilaan. Jadi dia masih bakar uang, sebutannya adalah bakar uang di tahap startup. Dia masih startup tahapnya ya, walaupun udah Oppo Decacorn dan lain sebagainya secara evaluasi, tapi dia masih bakar uang dan lain sebagainya. Nah, ini produk yang memang dipenetrasi terus menerus. Nah, kayak gini itu biasanya produk yang dipenetrasi terus menerus ini bisa menahan tahap pertumbuhan yang baik. Tahap pertumbuhan yang baik dan dia bisa menahan tahap kedewasaan. Jadi sebenarnya Grab sama Gojek ini udah masuk ke tahap kedewasaan atau tahap maturity. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Lah ini titik tertingginya itu mau digeser. Digeser dalam artian kalau produk-produk itu pengennya dia di titik tertinggi itu lama atau dia di tahap growth secara terus-terusan beberapa tahun kayak gitu. Lalu nanti mencapai titik tertingginya itu masih nggak tahu kapan. Karena setelah titik tertinggi nanti biasanya ada decline. Ada inovasi baru yang masuk terus nanti produk yang ini decline. Nah, makanya produk ini untuk misalnya kayak aplikasi kayak gitu, dia kan bisa diupdate secara terus-menerus ya. Diupdate tanpa memerlukan biaya produksi yang lebih besar atau sangat besar. Karena kan developnya hanya membutuhkan kepintaran orang gitu ya, nggak perlu mesin, perlu kepintaran orang sama perlu teknologi yang baru, tetapi tidak perlu produksi benda fisik kayak gitu kan, itu kan aplikasi. Tergantung juga update HP, misalnya update HP baru. Kalau kayak Gojek sama Grab itu kan nggak perlu beliin orang-orang HP ya, orang-orang kan beli HP sendiri. Nah ini makanya tahap kedewasaannya akan diundur. Tercapainya titik tinggi, normanya tahap ini merupakan tahap terlama dalam siklus hidup produk. Nah, si Grab sama Gojek untuk ride hailingnya ini udah masuk ke tahap kedewasaan. Udah bagus ya, dia udah di atas terus. Orang itu milih, sekarang kan kayak, milih kan sekarang yang tadinya orang itu masih mikir, aku mau naik becak, angkot, bis, apa ngojek kayak gitu. Dulu kan orang mikir kayak gitu. Kalau sekarang kan, kalau nggak ngojek, ya ngojek gitu. Jadi ngojek motor atau ngojek mobil. Bahkan sekarang taksi pun sudah nggak ditelepon gitu. Kecuali memang orang-orang yang punya voucher atau orang-orang yang memang sangat penting itu akan telepon taksi gitu. Atau urgent, misalnya kayak saya eh, pernah itu nyari di aplikasi Grab sama aplikasi Gojek gitu pada waktu itu nggak dapat kayak gitu, nggak nyantol-nyantol. Saya tiba-tiba nanti biasanya telepon taksi. Kalau taksi kan pasti datang ya dan pasti nyantol karena saya telepon dan pasti ada mobil kayak gitu. Walaupun nanti yang datang adalah mobil biasa yang memang dia juga di aplikasi Grab atau Gojek kayak gitu. Tapi kan di taksinya itu sudah ada teleponnya, jadi dia langsung datang. Nah itu sebagai pilihan terakhir kalau sekarang. Mending naik ngojek motor dong gitu daripada ngoplet atau daripada angkot. Toh angkot di Jogja udah nggak ada juga kan gitu. Toh bis kota di Jogja cuma Trans Jogja aja gitu. Trans Jogja dan lamanya bukan main. Jadi misal saya dari rumah saya ke kantor saya itu kalau misal naik ojek itu kan sekitar 20 menit karena dia langsung ya, namanya juga naik motor atau naik mobil 20 menit. 20 menit lah maksimal 30 menit, macet paling ya 40 menit. Kalau naik Trans Jogja itu saya harus naik ojek dulu sampai Ring Road, itu sekitar 10 sampai 15 menit, habis itu nanti muter di Jogja dulu. Nah ini kalau untuk pilihan yang cepat kan nggak masuk ya. Nah muter di Jogja nanti sekitar saya sampai kantor saya paling 1 jam. Nah itu mending kalau untuk jalan-jalan bagus gitu. Tapi kalau untuk berangkat kerja kan juga nggak baik. Nah normalnya tahap merupakan tahap terlama dalam siklus produk. Hal ini disebabkan pada tahap ini pemenuhan inti kebutuhan produk yang bersangkutan tetap ada. Jadi orang kan sekarang sudah milih nih nggak nge-grab, gojek kayak gitu aja. Jadi pilihannya cuma itu.
Atau tambah baru kalau saya kemarin pakai fasilitas misal Maxim kayak gitu. Atau nanti kalau motor ada namanya Jogja Kita, dan kebanyakan aplikasi nanti lama-lama. Sebagian besar produk yang ada saat ini berada dalam tahap ini, karena itu sebagian besar strategi pemasaran ditunjukkan untuk produk dalam tahap ini. Nah, strategi pemasarannya mempertahankan orang tidak pindah platform. Misalnya kayak GrabFood daripada GoFood kayak gitu. Orang mungkin menyebutnya kayak aku beli air putih dalam kemasan, kan orang menyebutnya selalu aku mau beli Aqua deh kayak gitu. Misalnya orang juga menyebutnya aku mau beli, aku mau GoFood gitu. Padahal yang dia pakai Shopee Food misal kayak gitu. Jadi memang ini udah settle sampai di otak, itu udah tahu bahwa aku mau GoFood aja. GoFood adalah makanan yang dikirim dari warung ke kita. Nah, ini juga pemasarannya ditujukan untuk itu. Kayak kayak misalnya kalau saya masih sering pakai itu GrabFood. Misalnya GrabFood ada diskon berapa, diskon berapa, diskon berapa. Dan diskonnya itu misalnya nggak perlu upload atau top up OVO kayak gitu. Jadi bisa pakai cash, itu kan sangat menyenangkan gitu ya. Nah, misalnya Shopee juga sama. Beli dua dapat diskon berapa, bisa diskon berapa dan lain sebagainya. Penetrasinya masih lumayan tinggi nih. Shopee Food pengen ngejar si GrabFood sama GoFood. Walaupun orang-orang nyebutnya tetap aku mau GoFood aja lah, padahal pesannya pakai Shopee Food kayak gitu. Nah, Maxim Food juga masuk, tetapi pasarnya nggak ada misal kayak gitu. Atau memang dia penetrasinya itu adalah di pengentaran mobil karena murah banget ya. Kayak kemarin pengalaman saya itu pakai Grab Car sama GoCar itu habisnya sekitar 70.000, terus pakai Maxim cuma sekitar 45.000. Itu kan jauh banget ya untuk pelanggannya. Tapi kalau misal dihitung-hitung, untuk saya kan ngobrol sama drivernya, dihitung-hitung sama drivernya dapatnya drivernya sama aja, makanya drivernya biasanya dua aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tahap kedewasaan. Jadi dia mempertahankan di tahap kedewasaan si promosi ini agar produkmu ini tetap hidup. Nah, di tahap kedewasaan ini sebagai desainer produk, itu kita harus masuk lagi untuk menginovasi atau membuat produk baru untuk masuk ke tahap kenalan. Jadi biasanya kalau sudah developer yang bagus, developer produk yang bagus, pada saat kamu sudah produk utamanya atau bapaknya ini sudah tahap kedewasaan, kamu harus bikin anak nih. Anaknya bisa jadiin additionalnya dari produk bapaknya, bisa jadi turunannya atau subnya. Jadi kalau misal Gojek ini kan dari Ojek kan. Jadi sebenarnya kan cuma motor kan gitu. Nah, tapi dibikin anaknya GoFood, GoSend, GoPickup, sekarang ada Pickup juga, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu dibikin anaknya. Nah, nanti sebagai developer produk misalnya ada kursimu yang bagus gitu ya. Atau ada produkmu dalam bentuk misalnya kayak kemarin ada motor kayak gitu, motor atau tangkinya atau joknya atau desain dari lampunya nih yang bagus. Terus kamu mulai develop untuk desain lampunya yang bagus atau tangki motornya yang bagus kayak gitu. Sesuai dengan update yang terbaru dari sekarang. Nah, biasanya di tahap kedewasaan ini memang harus develop. Ini biasanya tingkat growth maturity itu yaitu pertumbuhan penjualan mulai berkurang yang disebabkan oleh devasanya distribusi. Jadi dia si produsen ini mulai develop produk baru, tetapi si masyarakat ini mulai memilih produk yang lain. Tidak ada lagi saluran distribusi baru yang bisa bertambah. Terus tingkat stable maturity, penjualan menjadi mendatar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar. Misalnya udah 100 juta pengguna, nggak nambah ya, 100 juta aja terus sampai sekarang kayak gitu. Nah, pada tingkat ketiga, decaying maturity, ini penjualan mulai menurun. Jadi biasanya kayak yang kayak produk misalnya kursi apa, model apa di IKEA itu misalnya awalnya hype banget gitu. Misalnya kayak sofa yang saya beli dulu itu awalnya hype banget, tapi saya belinya pas maturity, jadi harganya nggak terlalu mahal biaran gitu, dan bisa custom. Karena kan dia mau nambah channel baru, channel untuk bisa custom. Saya bisa milih jenis kainnya, saya bisa milih warnanya, yang tadinya misalnya kakinya warna emas gitu, saya nggak suka gitu. Saya memilih warna kaki yang warnanya coklat kayak gitu, walaupun kakinya itu besi, jadi dicat coklat. Terus misalnya bahan dari sofanya ini atau kain sofanya ini yang tadinya saya nggak suka, terus yang saya suka gitu. Itu kan sebenarnya udah tahap maturity, dan itu tahap untuk mempertahankan si sofa ini biar tetap laku. Kalau di awal-awal dulu kan mau modelnya dan warnanya kayak gitu orang tetap beli ya. Makanya kalau kamu dulu, di awal-awal saya nikah 2018 2019 itu banyak ruang tamu yang bentuknya sama gitu ya, atau warnanya sama misalnya kayak gitu. Nah, ini juga misalnya kalau kamu main ke
IKEA sama misalnya ke Informa kayak gitu, banyak kursi yang modelnya sama kayak gitu. Warnanya sama, modelnya sama, harganya beda misalnya kayak gitu. Jadi memang itu masuk ke stable maturity, terus udah nggak bisa di-growthin lagi, habis itu nanti decay, dan dia nanti akan mencari model baru. Terus tahap penurunan atau decline, itu juga ada, misalnya untuk decline itu misalnya kalau sekarang itu, apa yang decline? Jarang sih kalau produk teknologi sekarang yang decline. Rata-rata berusaha bertahan di maturity sih. Kayak gitu. Nah, decline itu nanti turun misalnya apa ya? Misalnya kayak Winem tadi itu udah tahap decline, udah hilang, bahkan kalau dulu itu ada namanya MySpace, terus ada Friendster, ada Plurk gitu dulu zaman saya SMA 2011. Untuk sosial media kalau yang sekarang bertahan kan orang-orang sekarang tambah sempit bertahannya di mana. Jadi orang kan bertahan cuma di, sebenarnya anak muda sekarang kan bertahan cuma di dua platform, Instagram sama Twitter. Itu kan bertahan di dua platform itu. Yang orang tua bertahan di platform Facebook. Terus nanti untuk influencer kepengennya bertahan di TikTok kayak gitu. Jadi sebenarnya kan TikTok juga close platform. Jadi video yang diupload di TikTok diupload di Instagram Reels gitu dan lain sebagainya, dan kebalik, saling berketerbalikan. Nah, itu sebenarnya tahap udah di decline. Jadi misalnya kayak Facebook itu untuk milenial atau untuk angkatan saya, bahkan belum milenial kan, saya masih sebelumnya Gen Z kah saya lupa, atau Y saya lupa. Nah, itu sudah mulai decline untuk Facebook, makanya Facebook bikin kayak itu metaverse dan lain sebagainya biar nanti naikin lagi. Nah, untuk Facebook udah mulai decline, terus nanti dia decline, terus nanti dia berusaha bertahan lagi. Nah, decline ini misalnya contoh produk elektronik yang sedang mengalami penurunan adalah CPU atau personal komputer yang saat ini sudah hampir terlibas oleh laptop. Iya dan tidak ya sebenarnya. Bahkan saya rekaman sekarang ini saya pakai komputer kayak gitu. Jadi iya dan tidak. Jadi misalnya kalau pengguna pribadi sih rata-rata. Jadi pengguna pribadi yang memang dia early adopter, dia nggak akan komputer kayak zaman dulu. Kalau zaman saya kecil kan rata-rata orang beli komputer ya, karena laptop kan tebelnya bukan main, dimasukin di tas punggungnya juga sakit gitu. Akhirnya sama ayah saya ditinggal di kantor juga si laptop ini. Nah, jadi kayak komputer desktop biasa. Tergantung kebutuhan kalau sekarang untuk CPU, personal komputer atau laptop. Tapi memang untuk early adopter itu paling banyak laptop. Jadi misalnya untuk anak sekolah yang sekarang itu kan yang kaya itu kan misalnya pakai iPad kayak gitu. Kalau yang menengah itu kan pakai laptop harga 2 sampai 3 juta. Nah, terus untuk penjelasannya, untuk penjelasan di video kali ini itu saya cukupkan, ini sudah 30 menit plus. Saya akan lanjutkan di minggu depan. Mungkin minggu depan itu pertemuan terakhir kalau nggak salah ya. Jadi nanti saya akan lanjutkan untuk pertemuan terakhir itu nanti untuk life cycle, nanti UAS-nya itu adalah keseluruhan, tapi untuk UAS-nya nanti adalah modelnya UAS penalaran. Jadi nanti kalian harus memikirkan suatu produk dengan misal life cycle-nya yang seberapa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya harap video ini ditonton, bukan video ya, sebenarnya kayak podcast ya. Entahlah, ini saya presentasi tapi nggak ada muka saya. Jadi presentasi ini, video ini saya harap ditonton sampai akhir karena kalian memang perlu mengerti untuk life cycle-nya ini. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di kelasnya. Amin. Bye.